Pelestarian kebudayaan itu ada di Trowulan, di Mojokerto ini. Dan ini di lereng-lereng gunung ini masih begitu kurang terperhatikan. Dan semoga kedepannya ini lebih baik lagi ya. Ada perhatian dari pemerintah, ada kemudian perhatian dari kita semua komunitas-komunitas untuk mengedukasi, mengeksplorasi situs-situs peninggalan leluhur ini yang sangat monumental tentunya. Dan kita bisa mempelajari bagaimana kemudian Majapahit bisa bangkit yang akan menjadi pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di tempat yang sunyi ini kita berada di sebuah hutan yang memiliki peradaban yang sangat indah dan memiliki kompleks pertapaan yang kemungkinan banyak sekali ditemukan istana-istana dari Maharshi yang berada di tempat ini. Simak selengkapnya. Jangan lupa terus like, subscribe, dan komen agar channel kami tetap memberikan update terbaru seputar sejarah di Nusantara. Yang artinya lokasi ini masih monumental saja ya, atau tinggalan monumental, tetapi masih difungsikan oleh masyarakat dalam sebuah situs religi. Artinya lokasi ini masih diziarahi. Jadi diduga memang ini adalah sebuah pertapaan yang memang sengaja dibangun di bawah batu besar. Dan ini merupakan sebuah kontinuitas kelanjutan dari budaya prasejarah ya, yang dimana batu besar atau batu raksasa ini diduga pada masa dipercaya pada masa prasejarah merupakan tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur. Nah, disitulah kemudian kekeramatan dari batu besar. Kemudian berlanjut pada masa era kuno, di mana ada jejak-jejak kekunoan, semacam balok-balok batu candi, pinggiran-pinggiran candi, dan motif-motif yang cukup banyak. Ada gunungan gitu ya, dan juga banyak beberapa motif yang lainnya, termasuk sulur-suluran dan ceplok atau bunga-bungan. Ini menandakan sebuah peradaban yang kontinuitas, yang berkelanjutan dari masa prasejarah, kemudian ke masa kuno. Dan ketika beralih ke saat ini pun banyak sekali masyarakat yang masih memanfaatkan dan memfungsikan situs ini sebagai situs ziarah atau situs religi. Pada masa kerajaan Majapahit gitu ya, diduga situs ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah pertapaan, yang kedua adalah pemujaan kepada Parwata Girinata, atau waktu itu adalah dewa gunung gitu ya. Karena pada masa Singosari dan Majapahit ini banyak sekali raja-raja yang yang menobatkan diri dengan nama-nama gunung atau sebagai kemudian wakil dewa gunung di dunia. Misalnya Sailendra Wangsa, Prawata Nata, Giri Nata, ya, Girisa Wardana, Girindra Wardana, ya, Girisa Wardana dan lain sebagainya. Ini merupakan nama-nama gunung yang artinya memang perkembangan pada masa-masa akhir Majapahit ini tentang sebuah kepercayaan lokal gitu ya, prasejarah, pemujaan kepada gunung dan batu besar bangkit kembali. Yang ketiga adalah fungsinya adalah sebagai persajian, di mana memang persajian ini juga merupakan budaya prasejarah gitu ya, terutama pada masa panen maupun sebelum menuai padi. Di situ masyarakat petani sebagai rasa syukur mempersembahkan kepada junjungannya berupa makanan, bunga-bunga dan lain sebagainya. Ini persajian. Dan yang keempat adalah fungsinya adalah diduga sekitar ini merupakan kompleks asrama kadewa guruan, di mana kemudian para pangeran muda atau para bangsawan muda Majapahit ini menuntut ilmu ke gunung-gunung. Sampai suatu saat ilmunya mumpuni, maka ada istilahnya turun gunung. Waktunya turun gunung mengabdikan diri kepada kerajaan Majapahit. Bahkan selain kemudian asrama kadewa guruan, juga merupakan asrama partapa, yang dimana tujuan para pensiunan Majapahit untuk menyempurnakan catur asrama. Yang pertama brahmacarin, tahapan mencari ilmu. Yang kedua adalah grahasta, berumah tangga. Yang ketiga adalah wanaprasta, yaitu setelah kemudian keluarga sudah mandiri gitu ya, sudah usia pensiun, menuju ke hutan-hutan untuk
fokus memperdalam dharma, menjauhi segala kemudian nafsu duniawi, ya, sampai kemudian pada tahap yang keempat yaitu sunyasa, fokus bertapa, meditasi, kemudian sampai kemudian berjalan ke arah puncak gunung tanpa bekal gitu ya, melakukan pradaksina pata sampai moksa gitu ya. Ada dalam perjalanan sudah moksa, ada yang sampai di puncak gunung moksa, ada yang beberapa bulan pun di atas puncak gunung ini atau beberapa minggu gitu ya, baru kemudian menyebut moksa. Ini salah satu obsesi gitu ya para leluhur dalam falsafah, memegang teguh catur asrama, termasuk kemudian catur warna gitu ya, karena memang dari ibu kota Trowulan tidaklah jauh menuju ke lereng Gunung Penanggungan, Arjuna Penanggungan maupun Anjasmara ini. Diduga ada sebuah jalur suci dari ibu kota Trowulan menuju lereng-lereng gunung ini yang dikenal dengan jalur suci atau Tirta Yatra, yaitu pejalan suci membawa air amerta, atau Dharma Yatra, yaitu pejalan suci dalam melakukan sebuah mencari dharma atau kebenaran. Disitulah kemudian situs-situs yang sangat luar biasa sekali ini gitu ya, kita lihat memang sampai saat ini itu belum ada perlindungan tulisan cagar budaya. Ini sangat miris sekali karena Balai Pelestarian Kebudayaan itu ada di Trowulan, di Mojokerto ini, dan ini di lereng-lereng gunung ini masih begitu kurang terperhatikan, dan semoga kedepannya ini lebih baik lagi ya, ada perhatian dari pemerintah, ada kemudian perhatian dari kita semua komunitas-komunitas untuk mengedukasi, mengeksplorasi situs-situs peninggalan leluhur ini yang sangat monumental tentunya, dan kita bisa mempelajari bagaimana kemudian Majapahit bisa bangkit yang akan menjadi pelajaran bagi kita semua untuk melanjutkan kembali kejayaannya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Gunung Penanggungan, di Gunung Welirang, Arjuna ini merupakan nama-nama pada awal ditemukannya sekitar tahun 1930-an gitu ya. Arjuna dan Welirang ini pada masa kolonial, pada masa kejayaan kopi ini diekspansi sampai hampir puncak. Artinya ditanam kopi. Nah, pada waktu penanaman kopi itulah kemudian ditemukan banyak sekali struktur-struktur yang mulai didata oleh Van Romon, mulai didata oleh kemudian Stutterheim dan lain sebagainya. Itu kemudian nama-nama situs itu diduga mulai tahun itulah diberikan oleh masyarakat, sehingga ada nama Kendali Sodo yang memang secara harfiah, secara kata itu diduga memang berasal dari Kendali Sodo ya, mengendalikan kalimat syahadat. Nah itu artinya memang nama ini tidak ada kemungkinan tidak ada hubungannya dengan konteks pada masa kerajaan Majapahit. Termasuk candi-candi di lereng Gunung Penanggungan juga banyak, namanya Candi Lura, Candi Guru, Candi Carik kan gitu. Nah termasuk Candi Kendali Sodo yang ada di lereng Bekel itu juga merupakan nama baru pada awal-awal ditemukannya setelah ekspansi perkebunan kopi sekitar tahun 1930-an, Van Romon itu. Kita akan coba masuk ya Sobat Mangku TV, dan ini membuktikan bahwasannya peradaban tempat ini sangat maju dan dibuktikan sebagai tempat untuk kompleks Kadewa Guruan. Kita coba lihat seperti ini. Dan orang-orang masih mensucikan tempat ini dengan banyak sekali dupa-dupa yang berada di tempat ini. Tempatnya di bawah batu besar ini ya, dan dikelilingi oleh batu-batu kecil, batu andesit yang berupa balok-balokan seperti ini. Ini mengelilingi dari tempat. Sekian dari kami. Jika terdapat kekeliruan, kritik maupun saran, tulis di kolom komentar ya Sobat Mangku TV. Jangan lupa terus memberikan update terbaru seputar sejarah di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu.